One Pride MMA 2023 bisa disebut sebagai tahun kembalinya legasi kejayaan Sumatera Utara di pentas MMA nasional terbesar di Indonesia. Setelah para juara asal Sumatera Utara yang telah gue sebutkan pada part sebelumnya satu persatu terpaksa harus berguguran, masuklah kita ke tahun 2023, di mana tahun ini menurut gue adalah tahun kembalinya legasi Sumatera Utara di pentas MMA nasional. Kita mulai dari kembalinya gelar strawweight ke tanah Sumatera Utara oleh Rustam The Black Dragon Huta-Julu. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pertarungan antara Rustam versus Billy Pasulatan, gua ingin membahas sedikit nih tentang kejadian sebelum jadwal pertarungan diumumkan. Juara strawweight saat itu, Billy Pasulatan, dalam postingan Instagramnya terlihat menantang juara kelas flyweight Suwardi si Becak Lau. Hal ini menurut gua merupakan hal yang wajar, di mana pada saat itu Billy merupakan juara dominan dengan total 5 kali title defense. Kan tetapi sayang, tantangan Billy Pasulatan ini tidak dikabulkan oleh promotor karena Billy harus melakukan title defense ke-6-nya sekaligus berusaha mendapatkan gelar sabuk abadi yang kedua dengan melawan Rustam The Black Dragon Huta-Julu. Mungkin apabila Billy dapat memenangkan pertarungan ini, gue yakin dia akan mendapatkan kesempatan untuk memperebutkan gelar juara flyweight sebagai jalan menuju double champ. Namun sayang, pada pertarungan One Pride MMA Fight Night 73 yang mempertemukan Billy Pasulatan versus Rustam Huta-Julu, Billy harus mengakui perkembangan Rustam yang telah berkembang dengan sangat pesat. Padahal sebelum fight berlangsung dalam acara debat pertarung, terlihat Billy berbicara dengan sangat pede dan sedikit terkesan menganggap remeh Rustam. Ya memang seorang striker gitu. Kalau seorang striker, ayo juga ada yang fight, bikin lawan sampai tidur, tapi dia belum pernah saya lihat lawan bikin tidur lawan pakai pukulannya. Malah mungkin dia yang pernah tidur kena pukulan. Benar nggak? Benar nggak? Kamu dari situ aja ngomong udah bersalah. Benar nggak yang saya? Dengan berkata, di Amerika, saya sudah sering melakukan sparring dengan orang-orang yang levelnya jauh di atas Rustam. Itu udah ketemu atau udah latihan bareng sama orang-orang yang jauh, mungkin lebih jauh dari Rustam. Strikingnya atau groundnya lebih bagus. Ditambah lagi fakta bahwa sebelumnya Billy pernah mengalahkan Rustam pada title fight One Pride MMA Fight Night ke-61. Kan tetapi Rustam yang sekarang adalah Rustam yang berbeda. Kalau dulu Billy bisa mendominasi Rustam selama 4 ronde, sekarang kemampuan ground game Rustam menjadi sangat mengerikan. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana Rustam mampu mendominasi Billy di ground pada ronde pertama. Pertarungan MMA kelas atas diperlihatkan oleh mereka pada pertandingan ini. Mimin yang menonton langsung di tepi oktagon pada malam itu kaget melihat evolusi Rustam yang jadi sangat mengerikan selama 5 ronde. Dengan evolusi yang sangat mengerikan tersebut, akhirnya Rustam mampu menghentikan dominasi Billy di kelas ini. Tidak hanya menghentikan dominasi Billy, Rustam benar-benar menjadi mimpi buruk bagi Billy pada malam itu. Bagaimana tidak, dengan kekalahan ini, Billy harus gagal untuk mendapatkan sabuk abadi keduanya. Tidak sampai di situ, mimpi Billy untuk menjadi double champ pun seakan sirna. Dan ini dia era baru kebangkitan legasi MMA Sumatera Utara di pentas nasional yang dimulai oleh Rustam The Black Dragon Huta-Julu. Selanjutnya, kembalinya gelar lightweight ke tanah Siantar Simalungun dan Camp Satria Negara oleh Ronald Masrana The Kick of Death Siahaan.
Ronald Masrana Siahaan merupakan murid langsung dari JK Saragih. Semangat, oke siap bro. Pasti semangat bang, apapun yang kita buat untuk kota kita, pasti semangat bang. Karena satu kebanggaan buat kita, saya orang kampung juga bisa main di One Pride di Jakarta sana. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dominasi JK Saragih di kelas lightweight One Pride MMA harus terhenti setelah dikalahkan oleh Angga The Hitman. Akan masuk bung, tampaknya masuk bung. Kita lihat, sudah kita punya juara baru. Setelah berhasil mengalahkan JK Saragih, Angga menjadi seorang juara dominan dan tak terkalahkan di kelas lightweight One Pride MMA. Saking dominannya Angga di kelas ini, sama seperti Billy Pasulatan, ia tertarik untuk menantang juara di kelas welter untuk menjadi double champ. Promosi keinginannya untuk menjadi double champ telah disampaikannya pada saat wawancara sebelum pertandingan bahwa Angga ingin menjadi double champ. Mungkin saya akan naik kelas, saya ingin mencetak sejarah baru lagi untuk megang double champ. Akan tetapi berbeda dari Billy, Angga berkata bahwa dia ingin bertanding untuk mendapatkan gelar juara abadi kedua terlebih dahulu, baru kemudian ingin menantang juara di kelas welterweight. Mau saya dapat sabuk abadi untuk kedua kalinya nih, saya memiliki beberapa target sih. Yang pasti mungkin saya akan naik kelas, saya ingin mencetak sejarah baru lagi untuk megang double champ, atau mungkin saya kalau diberi kesempatan oleh One Pride untuk go internasional lagi, mungkin saya ambil. Itu aja sih. Namun sayang, tanpa diduga, Ronald Masrana Siahaan ternyata telah jauh berkembang. Ronald berhasil membalaskan dendam seniornya dan juga mengembalikan gelar tersebut ke kamp Satria Negara, tempat di mana JK Saragih dulu berlatih selama berkarir di One Pride MMA. Ronald Masrana Siahaan berhasil mengalahkan Angga The Hitman pada ronde kedua dengan teknik RNC. Kemenangan besar Ronald Masrana Siahaan ini tentu menegaskan kembali legasi Sumatera Utara di pentas MMA nasional terbesar di Indonesia. Tibalah kita ke pahlawan MMA Sumatera Utara yang terakhir. Dia adalah Lipin Sitorus. Sama seperti Ephraim Ginting, Lipin Sitorus merupakan fighter dengan basic bela diri wrestling, di mana wrestling atau ground game adalah teknik terpenting dalam dunia MMA. Dan tibalah pada One Pride MMA Fight Night 75 yang mempertemukan Lipin Sitorus versus Ade Permana. Jujur saja, pada pertandingan ini, Lipin Sitorus berada di posisi sebagai underdog. Selain karena posisinya yang merupakan sebagai penantang gelar, kan tetapi Lipin Sitorus sudah pernah dikalahkan oleh Ade Permana pada Fight Night One Pride MMA ke-38 dengan teknik guillotine choke pada ronde kedua. Akan tetapi, sama seperti dua rekan Sumatera Utara sebelumnya, di sini Lipin Sitorus menunjukkan determinasi dan evolusi yang sangat signifikan. Pada pertandingan yang berlangsung selama 5 ronde ini, Lipin Sitorus berhasil melakukan dominasi penuh dengan dominasi posisi sekaligus melakukan ground and pound selama 5 ronde kepada Ade Permana. Dengan dominasi yang terus-menerus dilakukan oleh Lipin Sitorus tersebut, menjadikannya keluar sebagai pemenang dengan keputusan angka mutlak. Selamat kami ucapkan kepada Lipin Sitorus. Dengan kembalinya 3 gelar juara ke tanah Sumatera Utara, maka Strike Combat menamakan 2023 sebagai tahun kembalinya legasi Sumatera Utara di One Pride MMA, puncak kompetisi MMA terbesar di Indonesia. Bagaimana tidak, Rustam The Black Dragon Huta-Julu berhasil mengalahkan juara dominan di kelas strawweight Billy The Bruce Lee Pasulatan yang membawa rekor 10 kali menang
5 kali title defense dan hanya 2 kali kalah. Ronald Mastrana Siahaan berhasil mengalahkan juara dominan di kelas lightweight, Angga The Hitman, yang membawa rekor 14 kali menang, 5 kali title defense, dan hanya 3 kali kalah. Serta Livin Sitorus yang berasal sebagai underdog mampu mengalahkan juara dominan kelas atomweight yang membawa rekor 10 kali menang dan hanya sekali kalah. Demikian yang dapat Mimin sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan Straight Combat. Kita tunggu pertarungan seru di 2024. Terima kasih sudah menyaksikan Straight Combat. Dengan menyaksikan ini, kalian sudah ikut memajukan industri MMA di Indonesia. Salam olahraga.